Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Rahmawati, NIM 133-110. Di sini saya akan membahas komunikasi asertif sebagai kunci membangun semangat belajar siswa. Oke, di sini saya akan membahas itu berdasarkan pengalaman saya observasi di salah satu sekolah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelum membahas komunikasi asertif sebagai kunci membangun semangat belajar, di sini saya akan menjelaskan komunikasi asertif itu apa. Komunikasi asertif adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau pendapat secara jujur, jelas, dan tegas, tetapi tetap menghargai perasaan atau hak orang lain. Ini menurut Alberti dan Emmons 2008. Pernah nggak kita melihat guru yang bisa membuat siswa mendengarkan tanpa harus membentak? Atau pernah melihat guru yang menegur siswa dengan baik sehingga siswa mau memperbaiki kesalahannya? Nah, itu contoh komunikasi asertif. Tadi apa komunikasi asertif? Menyampaikan pikiran secara tegas atau perasaan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Nah, itu ketika kita jadi guru, mengingatkan siswa tidak perlu membentak atau memarahi, cukup menyampaikan pesan dengan bahasa yang baik sehingga siswa memahami apa yang harus dilakukan, tapi dilakukan dengan tegas. Karena kalau masih tidak didengarkan, mungkin dengan bahasa yang agak sedikit lebih naik. Komunikasi asertif itu penting karena jika selalu berbicara dengan nada tinggi setiap hari, apakah siswa merasa nyaman? Tentu saja tidak. Nah, sebaliknya, jika guru berbicara dengan tenang, memberikan arahan dengan jelas, dan menghargai siswanya, maka siswa akan merasa nyaman, aman, dan lebih semangat mengikuti pembelajaran. Seperti yang dikemukakan oleh UNO 2016 yang menjelaskan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan yang membuat seseorang mau melakukan kegiatan belajar. Nah, faktornya ini meningkatkan motivasi tersebut, lingkungan belajar positif termasuk cara guru berkomunikasi dengan siswanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah motivasi siswa itu sangat penting dan cara guru berkomunikasi tidak dengan satu arah doang. Guru dengan siswa tapi dua orang agar terjalin motivasi siswa belajar dengan semangat. Komunikasi asertif ini bersikap tegas tapi tidak kasar. Terus menghargai pendapat. Misalnya anak berpendapat, ini kita terima meskipun berbeda. Dan yang terakhir, memberikan solusi, bukan hanya menyalahkan. Contoh yang biasa di dalam sekolah nih, biasa kita temukan. Biasanya kan anak-anak berisik dan tidak mau diam. Banyak yang kesono kemari, tidak bisa duduk diam, sehingga pembelajaran tidak tertib. Contohnya seperti siswa yang masih mengobrol, tapi kita menegurnya dengan cara yang baik. Contohnya, guru tidak langsung berkata, "Diam, kalian mengganggu," tapi guru mengatakan begini, "Anak-anak, sekarang waktunya kita belajar bersama. Yuk kita fokus dulu supaya kalian bisa memahami materi hari ini. Setelah pelajaran selesai, kalian boleh melanjutkan mengobrol." Manfaat komunikasi asertif ini, siswa jadi lebih berani bertanya ketika belum memahami pelajaran. Jadi itu siswa tidak takut karena gurunya galak. Terus siswa jadi tidak diam sehingga pembelajaran dengan efektif. Di sini kita sebagai guru juga harus menerapkan
komunikasi asertif yang dilakukan guru tetapi juga oleh siswa. Contohnya nih, kalau ada tamu, bicara permisi atau minta izin ke toilet, jangan langsung nyelonong baik. Lalu ajarkan siswa ketika meminjam penghapus sama temannya berkata, boleh aku meminjam penghapusmu sebentar, nanti aku kembalikan, seperti itu. Dari pembahasan yang kita bahas, kita dapat memahami bahwa komunikasi asertif itu adalah cara berkomunikasi yang jelas, tegas, jujur, dan tetap menghargai orang lain. Menurut Alberti dan Emmons, komunikasi ini membantu seseorang menyampaikan pesan dengan baik tanpa menimbulkan konflik. Jadi, komunikasi ini tidak menyinggung perasaan orang lain dan menghargai, cuma dengan tegas cara berkomunikasinya, tapi tidak memarahi anak murid tersebut. Komunikasi asertif ini penting karena dapat membangun semangat belajar, meningkatkan rasa percaya diri siswa, serta menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Guru dan siswa perlu menerapkan komunikasi asertif dalam kehidupan sehari-hari agar proses belajar menjadi lebih efektif dan hubungan di sekolah semakin banyak nih contoh kasus siswa yang diam, malu bertanya, dan ketika ada tamu atau siapapun tidak mengucapkan permisi. Mungkin kita sebagai guru dalam komunikasi asertif itu menyampaikan secara menegur, cara menerapkannya secara tegas, cuma tidak menyakiti anak tersebut. Dan motivasiin supaya anak tidak malas belajar atau malu bertanya, dan tidak anak tersebut merasa takut. Kita saling keterbukaan aja antara guru dan siswa. Cukup sekian berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.